Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Rohmatullah dengan NIM 2307061. Dan nanti ada rekan saya Triindah Apriliani dengan NIM 2307080 yang akan mendemokan mengenai UI atau mockup dari aplikasi yang akan kita presentasikan. Nah, sebelumnya di sini izin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai judul ataupun tema yang aplikasi mockup yang kita pakai. Nah, di sini kan sudah terlihat ada aplikasi bernama Nupit. Nah, Nupit ini sendiri tema utamanya tuh kita ambil dari konsep smart mobilitas ataupun mobilitas cerdas atau bisa dibilang juga smart mobility yang mengacu pada 6 pilar yang ada pada smart city. Nah, di sini kita ambil dari pemanfaatan teknologi digital dalam bidang transportasi publik, s- yaitu smart mobility, yang merupakan juga pendekatan inovatif yang mendudukan teknologi informasi, energi ramah lingkungan, karena dia menggunakan sepeda dan tidak ada bensin sama sekali, dan juga efisiensi layanan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk ke depannya. Tentunya untuk wilayah Indramayu itu sendiri ya. Juga ini terintegrasi dan juga akan berkelanjutan di kemudian hari. Nah, dalam konteks ini, topik spesifiknya yaitu adalah pengembangan dan penerapan aplikasi digital. Nah, yang bernama Nupit e-bike ataupun bisa dibilang itu adalah Nupit Numpak Pit ya. Nah, aplikasi ini dirancang sebagai solusi eh, mobilitas alternatif bagi peminjaman sepeda dan skuter listrik yang diajukan untuk pelajar maupun pegawai di wilayah Kabupaten Indramayu. Nah, nama Nupit sendiri itu merupakan singkatan dari Numpak Pit ataupun dari bahasa daerah itu adalah naik sepeda ya. Nah, ini adalah sebuah pendekatan lokal untuk memperkuat identitas dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi ini sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya, mockup yang sudah saya buat dan rekan saya Terindah buat, yaitu ada aplikasinya yang akan langsung nanti dijelaskan oleh rekan saya Trindah Apriliani. Perkenalkan, nama saya Trinda Apriliani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UI UX, tugas besar UI UX dengan aplikasi Nupit e-bike atau peminjaman sepeda eh, yang ada di Indramayu. Seperti itu. Di sini sudah tampilan awalnya sudah terlihat. Nah, di sini itu ada login dan register. Kalau teman-teman belum login, jadi kita register terlebih dahulu, mencoba register. Nah, di tampilan awal untuk register itu ada nomor telepon yang aktif. Teman-teman bisa diisi di sini nomor WA yang aktif seperti itu ya. Terus langsung next. Next itu ada kode yang dikirimkan untuk nomor yang aktif seperti itu. Lanjut, ini untuk password. Password teman-teman bisa isi sesuai keinginan teman-teman yang bisa diingat juga. Terus langsung ke daftar. Nah, di sini ada menu loginnya. Kita ada nomor telepon, ada password yang tadi sudah didaftarkan, terus kita langsung masuk saja. Nah, untuk tampilan selanjutnya itu ada welcome halo pengguna. Jadi di sini itu ada titik-titik untuk pangkalan atau tempat-tempat parkiran dari peminjaman sepeda tersebut. Di sini ada 4 terminal seperti itu. Nah, aku bantu jelasin di sini juga ada scrolling samping. Terus di sini ada notifikasi. Notifikasi bisa dilihat sampai bawah seperti ini. Terus di sini ada informasi. Di sini itu ada informasi untuk teman-teman bagaimana cara untuk pembayaran dari e-bike tersebut. Seperti ini untuk masukkan QR kodenya, ada lakukan pembayaran dan ada pembayaran berhasil. Nah, untuk selanjutnya ada menu profile. Menu profilnya itu ada nama, status pekerjaan, nomor telepon, email, dan layanan servis. Nah, di sini teman-teman juga bisa edit profile ya. Tuh, edit profile, nama, status pekerjaan, kelompok, nomor telepon, email, dan bisa langsung kita simpan aja.
Terus di sini juga ada layanan service. Layanan service tampilannya seperti ini. Kita langsung kembali lagi. Langsung kembali untuk ke home-nya terlebih dahulu. Kita kembali terlebih dahulu. Nah, jadi kita langsung pemesanan aja. Kita langsung QR. Nah, di sini itu kita langsung pemesanan untuk tampilannya seperti ini. Klik. Nah, ini untuk tampilannya itu ada stasiun satu, stasiun 2, stasiun 3. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut. Lanjut itu nah, untuk lanjutnya itu ada QR code atau pembayaran yang bisa kita scan. Nah, untuk dana paymentnya itu bisa melalui bank, Dana, atau yang bisa pembayaran online ya. Terus kita lanjut di sini, lanjut, lanjutnya itu kita tuliskan biaya yang sudah tertera yaitu 5.000. Dananya kita bisa atur. Langsung ke next. Nah, ini kita ada konfirmasi terlebih dahulu untuk pembayarannya, yaitu ada payment metodenya, ada dana payment, terus jumlahnya berapa dan totalnya berapa, langsung kita bayar. Langsung kita bayar dan pembayaran ada notifikasi pembayaran berhasil. Kita kembali. Nah, sudah seperti itu untuk presentasi UI UX yang saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Sebelumnya terima kasih oleh rekan saya Trinda Apriliani yang sudah menjelaskan mengenai mockup aplikasi ini ya, yang sudah tadi Mbak Indah jelaskan tentang mendemokan aplikasinya dari halaman welcome page, ada juga tadi login dan register yang menggunakan nomor HP dan juga ada verifikasi 3 langkahnya di sini menggunakan nomor HP. Nah, juga ada halaman beranda, ada tadi juga ada scrollingnya juga, ada bisa scrolling dari ke samping, juga ada scrolling ke bawah. Nah, nanti di sini lanjut, saya akan mendemokan atau mempresentasikan dari mockup eh, admin ya, ataupun POV dari adminnya. Nah, di sini ada beberapa halaman. Nah, tapi sebelumnya di sini saya akan geser dulu dan mempresentasikan atau memperkenalkan ada diagram alur, ada use case diagram, ada user persona contoh, dan juga ada tabel fase dan alur peminjaman yang mungkin memang terkait dari aplikasi ini. Nah, di sini kita lihat dulu ada diagram alur sistem. Nah, jadi di diagram alur sistem ini dimulai dari welcome page seperti awal tadi ada, nah nanti di welcome page itu kan ada login, ada register. Nah, setelah login register home 2 ini terlewati akan masuk ke home ataupun beranda awal. Nah, di beranda awal ini muncul ada beberapa tombol di bawah, yaitu ada notifikasi, ada scan QR untuk melakukan peminjaman dan pembayaran, terus ada tata cara dan informasi yang sudah dijelaskan juga oleh Mbak Inah tadi. Juga ada profil pengguna yang di dalamnya kita bisa melakukan edit profil. Nah, di sini juga sama, masih sama, tapi di sini adalah use case diagram dari aplikasi ini. Karena di sini juga kita hanya menggunakan 2 aktor, yaitu ada user dan juga admin. Usernya itu ya tetap tadi seperti yang sudah saya jelaskan awal, targetnya itu kepada pegawai ataupun mahasiswa ataupun bisa pelajar di Kabupaten Indramayu ya. Nah, di sini ada user persona, di sini juga mengambil contohnya ya menggunakan gambar saya ya, yaitu Bayu Rahmatullah dari mahasiswa S1 Sistem Informasi 23 tahun, dan ini ada biodatanya, ada personalitinya, ada goals dan tujuan, ada skills teknologi, ada goals tujuannya juga. Nah, di sini ada tabel fase dari aplikasi ini ya. Nah, fase pertama misalkan di sini ada awareness. Actionnya itu pengguna menyadari adanya jalan rusak di jalur sepeda. Nah, emotikonnya itu merah ataupun dia kayak
hmm, ya marah gitu ya. Karena poin, nah kenapa marah? Nah poin-poinnya di sini karena dia tidak tahu harus melapor kemana. Nah dari tiga emoticon ini kan berbeda warna. Nah di sini ada penjelasannya nih. Nah hijau itu berarti positif ataupun pengalamannya dia menggunakan aplikasi ini lancar. Nah merah ini berarti kan masalah, berarti ada hambatan ataupun error. Kuning ini netral, berarti aktivitasnya standar, masih di tengah-tengah ya. Nah lanjut di sini juga ada consideration-nya pengguna membuka aplikasi e-bike. Nah, emotikonnya dia hijau dengan tanda senyum yang berarti senang dan dengan adanya perubahan di kotanya. Nah, di sini ada decision, yaitu actionnya pengguna ingin melapor mengenai kerusakan sistem. Nah, di sini standar nih, kita ambilnya dengan warna kuning dan standar masih smile lah ya dia, karena kan standar. Nah, di sini pain point-nya dia harus membuat akun terlebih dahulu karena dia kalau ingin melapor mengenai kerusakan nanti ada ya kalau ingin lapor ke admin itu harus login dulu untuk masuk aplikasinya kan. Nah, ini mesti dianggap standar ya. Nah, di sini ada juga processing ya. Nah, sistem atau admin membaca membalas laporan dari user. Nah, dia di sini emotikonnya hijau, positif, dan juga dia senang karena laporan dia diperhatikan atau laporan dia berarti diterima oleh admin. Tidak ngembang ataupun tidak ya menumpuk aja gitu, nggak dilakukan tindak lanjut gitu. Nah, yang terakhir di sini ada retention, yaitu pengguna melihat metode pembayaran yang sudah digital. Sama di sini juga emotikonnya positif ataupun hijau dengan emoticon smile. Nah, pain point-nya apa? Mempermudah dalam transaksi karena transaksinya sudah menggunakan transaksi digital, bisa menggunakan bank, QR, QRIS. Nah, tuh. Nah, lanjut yang terakhir di sini ada alur peminjaman ya sebelum kita masuk ke mockup aplikasinya. Nah, alur peminjaman yaitu alur peminjaman yang ini nih tadi yang sudah didemokan oleh Mbak Indah yang ketika kita masuk ke QR code itu terus melakukan ada stasiunnya, ada jenis sepedanya juga, terus ada pembayaran. Nah, ini kurang lebih kalau dalam diagramnya dimulai dari range stage stars, terus masuk ke scan QR tadi, ada di sini ada aktivitas, ada menggunakan validasi, misalkan benar dia akan lanjut, misalkan salah berarti akan menampilkan error message ya. Nah, di sini ketika benar akan memunculkan tampilan peminjaman. Nah, yang dalam kurung stasiun atau jenis baiknya. Di situ ada jenis, kan tadi tampilannya juga ada stasiun, terus ada jenis sepedanya. Nah, lanjut ketika sudah lagi, lanjut kita ke menu pembayaran. Nah, setelah di menu pembayaran kan ada verifikasi lagi tuh, ada verifikasi benar kan nih kita mau melakukan pembayaran, konfirmasi pembayaran. Nah, kalau misalkan gagal, pembayarannya itu akan gagal. Di sini juga saya sudah membuatkan tampilannya. Ada nih ketika pembayaran gagal. Nih, di sini. Nah, lanjut. Nah, ketika benar, pembayaran berhasil, terus selesai. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke mockup aplikasinya ya. Mockup admin ya maksudnya. Nah, karena di sini kan admin itu menggunakan website ya, biar mempermudah juga. Nah, langsung aja kita masuk di sini. Nah, tampilan awal admin ini, karena dia menggunakan website, ya jadi tampilannya desktop. Cukup simpel untuk tampilan awalnya, langsung ke menu login admin. Di sini ada tulisan Nupit e-bike yang memang tulisan pertama juga di aplikasi. Nah, ketika sudah memiliki akun ya, admin pasti udah mau punya akun, langsung login aja. Nah, nanti akan masuk ke tampilan awal dari homepage admin. Nah, di sini ada adminnya, nama adminnya ada Pak Tono sebagai admin, ada wilayahnya dia di Jawa Barat, ada notifikasi, ada searching juga tadi di sini. Ada dashboardnya. Nah, di dashboard ini admin itu dia bisa menampilkan selayaknya admin-admin pada umumnya ya. Bentar kita taruh ini di sini saja. Nah, selayaknya pada admin bisa melihat tren penaikan ataupun penurunan di sini.
Nah, di sini juga admin bisa melihat total dari semua pengguna, total penggunaan, total dari pemasukan ataupun penjualan, total penundaan. Nah, total penundaan ini nanti ada juga nanti kita bisa lihat di menu ini ya, informasi. Jadi penundaan itu ketika user itu tidak jadi meminjamkan sepedanya. Nah, ini juga ada detail penjualannya, ada grafik visualisasinya juga, menaik, menurun setiap berapa persen. Nah, ini juga ada detail pemakaian dari si user. Misalkan produk name ada baik satu, locationnya stasiun alun-alun, ada waktunya, ada jumlahnya, terus ada harga dan statusnya delivered, selesai. Nah, di sini ada beberapa ya, ada 6 eh, tampilan admin ataupun 6 yang bisa admin lakukan atau 6 fitur adminnya. Di sini ada sepeda, ada favorites, ada panggilan, ada informasi user dan juga list penjualan. Nah, di sini kita langsung ke aja ke sepeda. Nah, di sepeda ini admin itu letak di mana admin itu bisa melakukan ataupun menambahkan sepeda. Nah, seperti yang ada pada umumnya pada aplikasi nanti itu kan ada sepeda beberapa. Nah, di sini admin bisa melakukan edit sepeda, melakukan penambahan sepeda, misalkan ada sepeda ini ada spesifikasinya gimana. Nah, nanti di sini untuk melakukan pengecekannya. Nah, di menu selanjutnya itu ada menu favorites. Nah, menu favorites ini adalah menu di mana ketika user melakukan rating, ketika selesai melakukan apa ya, selesai dari sepeda itu, selesai atau mau membaliki sepeda kan ada nanti ada ratingnya. Nah, fav- rating yang paling bagus itu nanti bakal masuk ke menu admin yang favorit. Jadi bisa menilai nanti admin sepeda-sepeda mana aja sih yang favorit, sepeda-sepeda mana aja sih yang paling bagus dan user suka, nanti bisa di maintenance untuk kemudian harinya. Itu menjadi salah satu langkah juga untuk kedepannya agar aplikasi ini tetap berjalan gitu. Nah, lanjut di sini ada menu panggilan. Nah, menu panggilan ini seperti tadi tuh masalahnya yang di awal. Ketika ada user yang ingin melaporkan, bingung mau melaporkan kemana, nah nanti masuknya ke sini setiap laporan-laporan yang dilakukan user. Misal di sini juga kita membuat tampilannya lebih familiar seperti tampilan pada email. Ketika ada user yang melakukan, misalkan ini di sini ada contoh si Amim Kebab ini ya, balap bang ini sebagai contoh saja ya. Juga di sini juga ada star ataupun email-email yang menurut admin misalkan nih admin wah ini email penting oh ya udah dikasih bintang nanti masuk ke sini gitu sama seperti email gitu makanya kita buat sedemikian rupa agar walaupun dari admin dari user itu mudah untuk menggunakannya. Nah, misalkan di sini ya admin itu mau lihat nih keluh kesah dan mau jawab, nah, tinggal pencet aja yang ini kita misal tampilan. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Nanti admin bisa membalas, bisa melakukan sense gitu. Ada apa, ada apa, ada apa. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, misalkan itu kita balik lagi akan balik ke menu menu yang awal. Nah, di sini juga ada informasi user. Informasi user itu adalah user-user yang sudah terdaftar, user-user yang sudah mendaftar. Nah, akan masuk ke sini informasinya, informasi pribadi. Nah, tenang saja, selayaknya admin, informasi ini akan tetap aman. Nah, di sini juga ada ID dari user, ada namanya, ada alamatnya, ada tanggal lahir, ada pekerjaan, dan juga ada statusnya. Kenapa di sini ada admin? Karena admin juga, dia ketika admin juga masuk ke informasi user ya. Maksudnya dia juga bisa masuk ke dalam aplikasi gitu loh untuk melakukan maintenance, pengecekan. Jadi tetap ketahuan nih, oh berarti user ini adalah admin yang sedang melakukan maintenance. Juga di sini kan makanya di sini kita kasih pembeda lah gitu. Admin itu dia warnanya merah gitu. Nah, ya terakhir di sini ada list penjualan nih. Nah, list penjualan ini adalah kayak list hasil dari tracking-tracking sepedanya.
ketika sepeda itu udah selesai digunakan ataupun masih masa proses ataupun nggak jadi gitu. Nah, di sini kan ada beberapa warna ya yang sudah dipakai gitu. Nah, misalkan di sini komplit tuh berarti kan sepeda itu selesai dipakai. Processing tuh berarti sepeda itu masih dalam proses ataupun masih dalam pemakaian gitu, masih dalam jalan lagi dipakai. Reject itu berarti user itu tidak jadi meminjam. Komplit itu mas ya tadi sama. Nah, di sini juga di menu admin di itu kadang kan admin itu kesusahan ya dalam melakukan misalkan pengecekan di eh, bulan ini nih atau mau pengecekan di tanggal kemarin nih gimana ya. Nah, di sini juga ada makanya kita menyediakan filter B ini. Nah, misalkan di sini saya contohin salah satunya menggunakan date. Misal kita mau lihat nih tren penjualan user di tanggal 14 ya. Nah, kita langsung cek aja 14 terus kita ke apply now. Nah, nanti muncul nih semua yang tanggal 14 itu akan muncul. Jadi, itu memudahkan admin juga untuk melakukan maintenance dan juga rekap data untuk kedepannya gitu. Nah, ini juga ada menu logout terakhir. Ketika logout, berarti admin akan masuk ke menu tampilan awal login lagi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan rekan saya Trindah bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari mockup dan tugas akhir mata kuliah UI UX ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.